Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita ambil dari bacaan Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes pada kesempatan yang telah kita dengarkan ini merupakan bacaan hari Minggu Paskah yang ke-7. Jadi Penginjil Yohanes menampilkan kepada kita suatu fenomena di mana Tuhan Yesus mendoakan orang-orang yang percaya kepadanya. Selain Tuhan berdoa kepada Bapanya untuk para muridnya, Dia juga tidak melupakan orang-orang yang percaya akan pewartaan para murid tentang Yesus, atau orang-orang yang telah mendengarkan para murid yang berbicara berkaitan dengan kesaksian mereka akan Yesus yang adalah Tuhan yang telah bangkit. Tuhan berdoa tentu dengan segenap hatinya. Jadi Dia berdoa memohon persatuan antara Yesus Bapa dan juga dengan orang-orang yang percaya, atau sebuah relasi yang mendalam yang terjadi antara Bapa dan Yesus dan orang-orang yang percaya kepadanya. Atau mungkin dengan singkat kita mengatakan agar terjadi sebuah persatuan antara yang insani dan yang ilahi. Jadi Yesus menegaskan bahwa sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, dan agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya Engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya bahwa Yesus dan Bapa yang adalah satu, atau Yesus yang dan Bapa adalah berada dalam sebuah relasi yang begitu dalam. Yesus berada dalam Bapa dan Bapa berada dalam Yesus. Jadi Yesus berdoa agar kita yang percaya, atau orang-orang yang percaya, juga ada di dalam relasi Bapa dan relasi Putra, atau relasi Yesus. Tentu tujuannya supaya dunia percaya bahwa Engkaulah, Bapalah yang mengutus Yesus. Karena kesaksian hidup mereka, atau karena kesaksian diri mereka yang telah menerima Yesus yang adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Dan juga Yesus mengatakan tadi bahwa kepada orang-orang yang percaya, Dia telah memberikan kemuliaan. Dan kemuliaan ini merupakan kemuliaan yang diberikan Bapa kepada Yesus. Jadi ketika
kemuliaan itu diberikan kepada manusia atau orang yang percaya kepada Yesus dan juga Bapa yang telah mengutusnya, suatu tujuan yang mau disampaikan di situ adalah agar mereka satu. Sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Dan juga Yesus memberikan kemuliaan kepada manusia yang percaya kepadanya agar mereka sempurna menjadi satu. Dan dunia pun tahu bahwa Bapa yang mengutus aku. Dan dunia juga tahu bahwa Bapa mengasihi orang-orang yang percaya kepada Yesus sama seperti Yesus mengasihi Bapa. Jadi inti dari doa Tuhan Yesus ini untuk para muridnya atau kepada orang-orang yang percaya ini, agar Bapa senantiasa memperhatikan mereka, memperhatikan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sebab orang-orang yang percaya kepada Yesus bukan orang-orang yang hadir begitu saja tanpa ada sebuah bekal atau tanpa ada sebuah latar belakang firman yang telah mereka dengarkan, atau tanpa ada sebuah aktivitas kasih yang mereka lakukan. Tetapi latar belakang dari orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang telah mendengarkan firman dan juga mengasihi Yesus dan percaya bahwa Yesus itu adalah Allah atau Tuhan yang diutus Bapa. Dengan demikian bagi Yesus, orang-orang percaya ini bukan orang di luar lingkaran para murid atau berada di luar relasi antara Yesus dan para murid dan Bapa dengan Yesus. Tetapi mereka ini bagi Yesus adalah ada di dalam lingkaran Allah sendiri. Atau di sana boleh kita katakan bahwa ada di dalam sebuah relasi antara yang ilahi dengan yang insani. Itu tadi alasan karena Yesus tahu mengenal dengan sungguh orang-orang ini sudah menerima dia. Dan tentunya orang-orang yang menerima dia ini bukan lagi orang yang berada di luar dia, tetapi ada di dalam dia. Oleh karena itu bagi Yesus penting mendoakan mereka ini. Dan isi doanya tadi bahwa agar Bapa senantiasa memperhatikan mereka. Dan kemuliaan pun itu sudah diberikan oleh Yesus. Sebab bagi Yesus kemuliaan itu adalah puncak dari perjuangan Yesus sendiri. Dan orang-orang yang percaya ini juga tentu melalui suatu perjuangan yang luar biasa, perjuangan iman tentunya, sehingga kemuliaan itu pun diberikan kepada mereka. Dan kemuliaan itu, hakikat eksistensi kemuliaan itu adalah dari Bapa sendiri. Dengan demikian, dalam relasi persatuan itu, Yesus meyakini bahwa orang-orang itu juga sudah diberikan kemuliaan atau sudah mendapatkan kemuliaan yang disediakan oleh Yesus sendiri. Dengan demikian mereka itu sudah sepantas dan layaklah masuk ke dalam kemuliaan abadi, masuk dalam sebuah relasi yang dalam atau masuk dalam sebuah relasi kemuliaan antara yang insani dan yang ilahi. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, doa Yesus ini juga tentu mengarahkan atau mengarah kepada kita yang percaya juga pada dia, atau semua orang yang bertindak baik, bertindak benar dalam kehidupan mereka. Sebab bagi gereja, orang-orang yang walaupun mereka tidak percaya kepada Yesus, tetapi melalui tindakan baik mereka, perbuatan baik mereka, mereka itu juga sudah sedang mewartakan kebenaran atau mewartakan apa yang menjadi kehendak Yesus. Dengan demikian mereka itu bukan orang berada jauh dari Yesus, tapi mereka itu adalah orang-orang dekat dengan Yesus dan orang-orang yang berada dalam lingkaran yang digariskan oleh Yesus sendiri, ya, atau orang yang memang mereka itu bukan orang yang mencintai kejahatan, tetapi mereka itu mencintai kebenaran. Hanya mereka membutuhkan waktu mungkin untuk senantiasa bisa memahami dengan baik akan eksistensi Yesus. Ya, tapi itu adalah sebuah harapan yang lahir dari diri kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus.
Dan teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mendoakan untuk kita agar kita senantiasa tetap bertahan dalam iman, percaya kepada Dia, dan senantiasa mendengarkan Dia, firman-firman yang disampaikan, dan juga mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita, kepercayaan kita, sebab kita selalu didoakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.